Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, kita sudah menginjak di hari yang ke-6 ya, di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan disebut juga dengan bulan yang penuh maghfirah, yaitu penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak luput dari dosa ya, tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu tidak hanya dengan berpuasa saja. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, ternyata tidak hanya dengan berpuasa di bulan Ramadan saja Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Allah juga memerintahkan kepada kita, yaitu dengan bertobat kepada Allah. Tobat dengan semurni-murninya tobat. Tobat dengan disebut dengan taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya tobat. Jadi tobat yang sungguh-sungguh kita benar-benar memohon ampunan kepada Allah, yaitu dengan disebut taubatan nasuha. Jadi tobat yang benar-benar kita niatkan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tobat yang benar-benar murni, tidak melakukan lagi. Jadi orang-orang berkata jangan sampai tobat sambal gitu ya. Udah tahu sambal pedas, coy lagi. Gitu kan, seperti itu. Udah tahu itu dosa, kita berbuat lagi. Nah, kalau kita tobatan nasuha, kita niatkan kita tidak akan melakukan dosa itu lagi. Kita tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Jadi kita harus benar-benar ikhlas bertobat, memohon ampunan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi itu ya teman-teman, kita bertobat, tobatan nasuha, yaitu apa saja, dengan bagaimana caranya kalau kita ingin tobatan nasuha. Yang pertama adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, memohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi teman-teman, jangan putus asa ya. Sebanyak apapun dosa kita, tak terhitung dosa kita sebanyak seperti buih di lautan, kalau kita benar-benar bertobatan nasuha, bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Yaitu dengan bagaimana? Salah satunya dengan berbagai banyak membaca istighfar. Astagfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Setiap saat, setiap waktu kita memohon ampunan kepada Allah. Dosa saya terlalu banyak kayaknya dosa saya itu nggak terhitung deh. Kayaknya Allah nggak akan mengampuni deh dosa saya. Jangan begitu teman-teman ya. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Yakin ya? Ingat nggak cerita seseorang yang telah membunuh 100 orang? Maka dia kemudian sadar dan mau bertobat. Datanglah dia kepada seorang syekh. Dia datang kepada syekh, dia menceritakan bahwa saya sudah membunuh 100 orang. Tapi saya ingin bertobat, bagaimana caranya? Dan syekh tersebut tidak menyuruh untuk berpuasa, sholat, ataupun berzakat. Syekh tersebut menyuruh orang tersebut yaitu menuntut ilmu. Pergilah ke negeri Sipulan dan menuntut ilmulah di sana. Maka dia pergilah ke negeri yang ditunjukkan oleh syekh tersebut dengan niat mau bertobat, yaitu dengan mencari ilmu.
Maka di jalan dia terus berjalan, yaitu untuk mencapai ke negeri tersebut, yaitu untuk mencari ilmu dengan niat untuk bertobat kepada Allah. Maka di jalan dia ternyata meninggal, teman-teman. Ya, di jalan dia meninggal, tapi Allah Maha tahu bahwa dia udah ada niat untuk bertobat. Innamal a'malu binniyah. Segala amal itu bagaimana niat ya? Maka dia sudah punya niat untuk bertobat, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dalam keterangan ya, al ilmu nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dengan ilmu kita bisa mempelajari bagaimana kita harus sholat, bagaimana kita harus berpuasa, zakat, dan yang lain-lainnya. Jadi itu diperintahkan mencari ilmunya dulu ya, karena kalau kita ibadah tanpa ilmu, wah sayang sekali ya, nanti nggak ada apa-apanya. Nah teman-teman, dari kisah tadi ya dapat kita simpulkan bahwa dia sudah punya niat untuk bertobat, kemudian dia sudah lakukan berjalan untuk mencari ilmu, dan ternyata dia meninggal. Allah Maha tahu, maka dia diampuni karena sudah niat dan juga sudah melakukan berjalan untuk mencapai ke negeri yang ditujukan oleh syekh tersebut ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita bertobat dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya, memohon ampunan kepada Allah ya. Kemudian apalagi, yaitu dengan sholat tobat ya. Kita sholat tobat, memohon ampunan kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Setelah itu kemudian kita memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya lagi. Memperbanyak ibadah yang lain dengan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah ya, seperti itu. Tapi saya ternyata nggak bisa, saya sudah bertobat, saya sudah niat nih, saya mau katanya bertobat, memohon ampunan kepada Allah, tapi kok saya lakukan lagi gitu kan. Maka dalam firman Allah, kalau kita sudah bertobat, ternyata dilakukan lagi, tobat lagi, dilakukan lagi, tobat lagi, gitu kan. Walaupun tadi katanya jangan tobat sambal gitu kan, daripada nggak tobat sama sekali gitu kan. Makanya kita bertobat, kemudian melakukan, ya kita terus tobat lagi sampai benar-benar kita bertobatan nasuha. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada orang yang bertobat dan Allah senang kepada orang yang mensucikan diri. Gitu ya. Jadi walaupun kita misalkan sudah bertobat melakukan lagi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan sekarang ya teman-teman ya, waktunya kita untuk memohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.